semuanya horas-horas, sehat dan sukacita. Hari ini Kakak Apni, Kak Esther, Kak Ros akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Nah, adik-adik, walaupun beribadah dari rumah, harus tetap semangat ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Nah, supaya lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian ya adik-adik. Bagaimana kakak? Apakah siap? Siap ya? Semangat ya? Oke. Baik, mari kakak-kakak dan adik-adik di rumah kita puji Tuhan dengan bernyanyi Dari Terbit Matahari. Ayo berdiri yuk adik-adik. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah, bersembah sujud ke tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu dan sebagai mazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk menuntun kami kepada kebenaran serta mengarahkan iman kami untuk melihat keselamatan yang Engkau nyatakan hanya bagi orang yang suci, jujur jalannya. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sayang, boleh duduk kembali. Adik-adik dan kakak-kakak, Ya, Kak. sekarang kita puji Tuhan lagi ya. Ayo Kak. Kita semangat ya Kak. Juga adik-adik di rumah harus semangat. Kita nyanyikan sama-sama Hatiku Penuh Nyanyian. Raja
Kan gini nih ceritanya. Aku kan dikasih mama sayur, terus nggak doyan kan, sayurnya kan nggak enak. Aku buang aja lah. Tapi pas mama tanya nih, aku bilang udah habis, aku bilang gitu. Karena kan aku buang. Boleh nggak begitu ya? Ih, nggak boleh. Aduh kakak, ya ampun, itu nggak boleh kakak. Tuhan tidak suka kalau kita berbohong, apalagi sampai buang-buang makanan gitu. Aduh ya ampun kakak. Kalau dikit-dikit boleh kales? Tidak boleh kakak. Kenapa emang, Karena Kak? Tuhan melarang kita mengucapkan saksi dusta. Aduh, dilarang kakak. Kan di titah ke-9 juga udah dikatakan begini kakak. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Gitu loh kakak. Oh gitu ya? Bahasa Simalungunnya tahu nggak kakak? Kakak aja deh, aku nggak ngerti. Aku aja ya. Iya. Oh iya kakak bisa bahasa Simalungun ya? Enggak, Belajar ngerti dong aku. kakak. Bahasa Iya, siap, Simalungunnya Kak. begini adik-adik. Tita pasiyahkon. Ulang hora manak sihon. Hatana sotongon. Marimbang hasomanmu jolma. Ada artinya nggak ya Kak? Ada kakak. Artinya begini adik-adik. Takut akan Allah, kasih kepadanya. Berarti kita harus belajar jujur dan harus berkata benar. Menjadi pembela yang benar tanpa memandang siapapun. Jangan menghina atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong. Gitu kakak. Gitu ya. Ya. Nah, berarti kita nggak boleh berbohong, nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Oh iya ya. Nah, ingat ya adik-adik ya, kita harus belajar jujur dan berani berkata benar. Jadi tidak boleh berbohong ya adik-adik. Baik, sekarang kita berdoa yuk Kak. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 194 ayat 1 dan 2. Saisihon usihanku. Mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan-Mu. Engkau berikan kami kesehatan sehingga bisa memperdengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan Roh Kudus-Mu sehingga kebenaran-Mu lah yang dinyatakan. Dan berkati juga adik-adik di rumah agar mereka juga bisa duduk manis dengar-dengaran akan
akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Adik-adik yang kelas 1, 2, 3, dan 4 udah pada bisa membaca kan? Nah, karena itu ayo sama-sama sama kakak kita baca firman Tuhan ya, yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Mari buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Kitab yang paling pertama adik-adik dari kitab Kejadian. Sudah ketemu? Sudah? Kita baca ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Amin. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita adik-adik dengan tema alat informasi. Nah, adik-adik yang baik, hari ini sebagai pengantar firman, adik-adik akan menyaksikan video singkat cerita tentang Nabi Nuh dan bahtera. Yuk adik-adik, kita perhatikan sama-sama ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Bumi dipenuhi manusia. Namun, manusia melakukan dosa sehingga Tuhan menghukum manusia. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua manusia yang jahat dari muka bumi. Ada seorang manusia yang baik dan taat kepada Tuhan yang bernama Nuh. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor, 1 jantan, dan 1 betina. Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan memasuki perahu itu, dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang sangat besar itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Lalu, Nuh melepas seekor burung merpati untuk melihat keluar apakah air sudah kering atau belum. Karena air masih banyak sekali, burung itu kembali lagi ke dalam perahu karena tidak ada tempat yang kering. Kemudian, Nuh melepaskan burung itu lagi. Setelah sore hari, burung itu kembali dengan membawa daun zaitun di paruhnya.
Ini berarti air sudah mulai surut karena burung sudah menemukan daun yang segar. 7 hari kemudian, burung merpati itu diterbangkan lagi oleh Nuh. Dan ternyata burung tersebut tidak kembali lagi. Burung merpati itu sudah terbang bebas di alam sekitar. Ketika burung itu tidak kembali, taulah Nabi Nuh bahwa air bah sudah surut. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh Nuh keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit sebagai pertanda janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir yang besar. Adik-adik bagaimana? Diperhatikan kan video cerita Nabi Nuh tadi? Nah, seperti minggu lalu, adik-adik telah mempelajari cerita Nabi Nuh tentang membuat bahtera atau kerja buat Tuhan. Minggu ini juga adik-adik masih belajar dari cerita tentang Nabi Nuh. Tapi temanya adalah alat informasi dan judul ceritanya memberi informasi yang benar. Nah, adik-adik, pada waktu dulu jauh sebelum ada kita, belum ada loh alat untuk menyampaikan pesan. Biasanya yang dipakai untuk menyampaikan pesan adalah burung merpati. Siapa yang sudah pernah melihat burung merpati? Sudah pernah? Wah, sudah pernah ya? Warna apa burung merpati itu adik-adik? Iya benar, warna putih. Atau ada juga yang abu-abu ya? Tapi kebanyakan warna putih adik-adik ya. Pasti udah pada pernah lihat semua. Nah, Nabi Nuh pun memakai burung merpati untuk menyampaikan pesan. Ketika Nuh di dalam sebuah kapal yang besar, karena ada air bah. Tahu air bah kan ya adik-adik ya? Banjir yang besar dan lama, ya. Nah, ketika air bah ya ada di zaman Nabi Nuh, maka burung merpatilah yang diterbangkan Nuh untuk melihat keluar apakah air bah sudah surut atau belum. Burung merpati itu terbang mengibas-ibaskan sayapnya. Nah, tapi karena air masih banyak sekali, maka burung itu kembali lagi ke dalam bahtera karena nggak ada tempat yang kering adik-adik, nggak ada tempat untuk hinggap. Nah, kemudian 7 harinya lagi Nuh lepaskan lagi burung merpatinya keluar. Tapi sorenya burung itu balik lagi dan membawa daun zaitun di paruhnya. Nah, itu artinya apa? Artinya air sudah mulai surut karena burung merpati sudah dapat daun yang segar. Nah, kemudian pada hari ke-7 berikutnya Nabi Nuh melepaskan lagi burung merpati itu keluar dari bahtera dan ternyata burung itu tidak kembali. Burung tersebut sudah terbang bebas di alam lepas. Artinya apa? Artinya banjir besarnya sudah surut dan bumi sudah kering. Nah, demikianlah burung merpati menjadi alat penyampai pesan yang dipakai oleh Nabi Nuh. Nah, adik-adik, kalau sekarang bagaimana? Siapa yang tahu alat-alat untuk menyampaikan pesan sekarang? Tahu kan? Sekarang kita memiliki alat-alat penyampai pesan yang sudah lebih canggih. Contohnya apa aja? Contohnya telepon rumah atau handphone, ya kan? Tablet, laptop, media sosial, video call. Banyak sekali ya adik-adik ya. Misalnya nih, mama papa sedang pergi ke tempat yang jauh. Mungkin pergi ke pesta atau tonggolan. Kita bisa tetap berbicara lewat telepon atau video call sama mama papa. Bener kan? Nah, tapi dek, dulu nih sebelum zaman canggih sekarang, waktu kakak masih kecil, belum ada loh telepon atau handphone. Dulu kakak biasanya kalau menyampaikan pesan kepada orang lain yang jauh, kakak tulis melalui surat loh dek. Kakak tulis di kertas, masukin amplop, terus kakak poskan ke kantor pos. Nah, jadi ternyata adik-adik, alat-alat komunikasi itu sangat bermanfaat sekali ya. Walaupun kita berjauhan, kita bisa tetap saling menyampaikan pesan. Bahkan saat ini juga sekarang, ya kan?
adik-adik semuanya, berkat video YouTube yang kita gunakan sekarang ini, adik-adik bisa mendengarkan pesan firman Tuhan lewat ibadah online kita yang kalian tonton melalui handphone atau laptop, ya kan? Wah, bermanfaat sekali ya ternyata alat-alat penyampai pesan. Jadi itulah adik-adik ya, kegunaan alat-alat komunikasi yang kita gunakan dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, apa saja nih yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adik-adik? Nah, hari ini adik-adik diajarkan Tuhan tentang apa itu pesan, tentang apa itu alat-alat informasi, dan cara menyampaikan pesan. Nah, ingat ya adik-adik, pesan adalah pemberitahuan atau kata-kata yang kita ucapkan baik secara langsung ataupun tertulis dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kemudian adik-adik juga jadi tahu ternyata alat-alat informasi ada banyak, ya kan? Contohnya surat, telepon, video call, bahkan burung merpati. Nah, kemudian adik-adik juga jadi tahu cara menyampaikan pesan yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengucapkan salam terlebih dahulu. Misalnya nih, selamat pagi, atau selamat malam, atau kita orang Kristen bisa mengucapkan shalom, ya kan adik-adik? Atau kalau orang Simalungun mengucapkan horas, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Berkata yang benar, ya, tidak berbohong, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi pesan, dan jangan lupa juga mengucapkan maaf bila ada perkataan yang tidak tepat atau yang salah. Kemudian ditutup dengan salam penutup seperti salam pembuka tadi, misalnya selamat pagi, shalom, atau horas. Ya kan adik-adik ya? Nah, jadi begitu ya adik-adik ya, firman Tuhan buat kita hari ini mengingatkan kita agar menjadi penyampai informasi atau penyampai pesan yang benar. Tuhan menginginkan adik-adik memakai alat-alat informasi yang ada sekarang untuk hal-hal yang baik dan benar. Tidak boleh menyebar pesan atau berita bohong. Harus jadi anak-anak yang baik dan jujur, yang menjadi pembawa kebenaran dan jadi anak-anak kebanggaan mama, papa, dan juga Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari adik-adik semuanya melalui firman kita hari ini. Kakak yakin adik-adik kelas kecil sekolah minggu GKPS 3 Raksa pasti bisa jadi anak-anak baik dan jujur. Amin ya adik-adik. Baik, sekarang kita ke ayat hafalan. Ayo ke sini Kak. Ayo Kak. Nah, Kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Amsal 26 ayat 6. Kata-katanya begini: siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Sekali lagi adik-adik, Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Walaupun panjang, tapi adik-adik pasti pintar semua menghafalnya, ya. Dihafal ya adik-adik dan dikirim juga ke grup kita masing-masing. Terima kasih. Iya benar, ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, sekarang kita masuk ke kreativitas. Kreativitas kita kali ini sangat mudah dan pasti sering adik lakukan. Apa itu? Yaitu bertelepon menyampaikan pesan. Nah, adik-adik cukup merekam video saat adik-adik menelepon keluarga atau opung di kampung halaman, ya. Mumpung hari Minggu, ucapin selamat hari Minggu opung, tanya kabar, ya. Jangan lupa sampaikan pesan rasa sayang dan rindu kalian di dalam percakapan telepon tersebut ya adik-adik ya. Minta bantuan mama papa untuk merekam. Videonya cukup yang singkat saja ya. Dan jangan lupa nanti videonya dikirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Kakak tunggu ya adik-adik. Baik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Nabi Nuh.
Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa bersama. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, yang mengajarkan kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, penyampai pesan dan informasi yang benar. Berkatilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang yang bisa menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan, Tuhan membimbing kami, memimpin kami, sehingga kami semua bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak-kakak kita ambil persembahan kita. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita. Mari sama-sama kita katakan, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Kebaktian kita hari ini, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajar kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia ini. Terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita, dan ampuni kami jika kami melukai hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torang ganu, senggoi dalam nami, salakah natorsa, dokham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik manis, kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat Horas B. Mahita. Horas B. Mahita, Horas B. Madatongon, nado hoke nadao. Horas B. Mahita, Horas B. Mahita, Horas
hari Minggu ya anak-anak sekolah Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.